Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Ya, di video kali ini kita akan lanjutin materi analisis rangkaian AC dengan teorema Thevenin-nya, yakni dengan salah satu contoh untuk menentukan V pada rangkaian yang kakak beri di sini. Ya, untuk step by stepnya sudah dijelaskan di video part 19 di analisis rangkaian DC, itu step-stepnya sama. Di sini kita akan coba review dan mencoba mengerjakan dengan metode lainnya. Dengan analisis rangkaian AC tentunya ya. Nah, langkah pertama di sini seperti biasa kita harus konversikan semua nilai ke dalam bentuk kompleks, bilangan kompleks atau fasor. Oke. Ya, di sini kita punya dua sumber arus dengan nilai 8 cos 8T, terus 7 sin 8T ampere, dan sumber tegangannya yang bernilai 6 cos 8T volt. Untuk resistornya 8 ohm, resistor 2 8 ohm, kapasitor 1 1/48 farad. Yuk kita konversikan. Di sini ada dua sumber ya, ada cos dengan sin. Maka kita samaratakan atau kita ubah bentuknya ke dalam bentuk sin dengan selisih fasa sebesar 90 derajat. Kita langsung konversikan. Di sini menjadi 8 sudut 90 derajat. Yang ini 7 sudut 0 derajat, dan yang atas 6 sudut 90 derajat. Resistornya tetap 8 ohm, dan kapasitornya kita cari reaktansi kapasitifnya itu berapa. Dan rumus 1/J omega C. 1/J sama dengan negatif J dibagi dengan omeganya bernilai 8. Ini 8, ini 8, ini 8. Ya, 8 dikalikan C 1/48. Ya, kita sederhanakan lagi menjadi negatif J per 8/48 sama dengan 1/6 ya sisanya. Sehingga dapat kita tuliskan hasil akhirnya adalah negatif J dikalikan 6. Karena ini bisa naik ke atas. Kayak gitu. Kita tulis di sini nilai dari C1 reaktansi kapasitifnya yakni negatif J6. Oke, step 1 selesai. Sekarang masuk step 2. Kita tinjau dengan analisis atau teorema Thevenin. Itu caranya bagaimana? Kita soroti bagian yang ditanyakannya. Ini V. V yang ditanyakan adalah pada resistor 1. Oleh karena itu, kita copot dulu si resistornya untuk sementara agar kita dapat tentukan nilai VAB. Ini titik A, ini titik B, atau dapat kita sebut sebagai VAB, atau nama lainnya sebagai Thevenin, VTH, atau bisa kita sebut juga sebagai VOC, ya, V open circuit, itu nilainya berapa. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut kita lepas terlebih dahulu. Kakak hapus dulu aja lah sini ya. Udah, ini sudah dihapus.
Lalu satu garis ini hilang ya, karena dia jadi open circuit. Maka untuk mencari VAB itu kita gunakan hukum Kirchhoff 2, di mana acuan dasarnya yakni sigma V sama dengan 0. Oke, sepakat ya? Sehingga kita dapat nilai VAB ini sama dengan arah loopnya ke kanan. Sini. Terus teman-teman lihat hubungan antara sumber tegangan dengan resistor, dia paralel. Maka nilai tegangan pada resistor ini bernilai 6 sudut 90 derajat. Bisa ditarik ke bawah sini ya. Jadi nilainya 6 sudut 90 derajat. Dan dapat kita tuliskan berarti titik yang pertama ditemui oleh arah loop itu memiliki tegangan 6 sudut 90 derajat. Ditambah negatif J6 dikalikan dengan dia diapit oleh dua arus loop. Arus yang pertama ini, arus yang kedua adalah ini. Ya, dua-duanya menuju ke bawah atau satu arah, sehingga kita dapat tuliskan I1, anggap saja ini adalah I1 dan ini kita anggap sebagai I2 ditambah I2. Oke. Dapat kita tulis kembali menjadi 6 sudut 90 derajat ditambah negatif J6 dikalikan dengan 8 sudut 90 derajat ditambah 7 sudut 0 derajat. Seperti itu. Nah, di sini kan operasi tambah dan kurang, bukan operasi kali dan bagi. Maka dari itu kita ubah ke dalam bentuk kartesian. Sehingga VAB sama dengan 6 sudut 90 derajat jika kita gunakan persamaan dari Z sama dengan R cos theta ditambah JR sin theta. Maka kita dapatkan konversi dari 6 sudut 90 derajat ini menjadi J6. Kayak gitu ya. Ini bisa kita tuliskan langsung menjadi negatif J6 dikalikan 8 sudut 90 derajat jika dikonversikan menggunakan rumus ini menjadi J8 ditambah 7 karena dia nggak punya sudut atau sudutnya 0 derajat. Langsung saja kita kalikan. VAB sama dengan J6 minus J kuadrat 6 kali 8, 48 ya. Ditambah atau dikurang, negatif J6 kali 7 berarti negatif J42. Dapat kita tuliskan lagi menjadi J6 minus J kuadrat. J kuadrat kan awal mulanya kayak gini. J sama dengan akar minus 1. Berarti J kuadrat itu sama dengan negatif 1. Kayak gitu ya. Negatif 1 kali negatif 1 jadi positif ya. Berarti di sini dapat kita tuliskan positif 48 negatif J42. J6 minus J42 sama dengan hasil akhirnya 48 minus J36. Ini dalam bentuk kartesian. Kita konversikan kembali ke dalam bentuk polar. Siapa tahu nanti ada operasi kali dan bagi. Oke? Menggunakan rumus R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar 48 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Gunakan rumus ini dan sudutnya sama dengan tan inverse dari B per A, di mana B-nya adalah bilangan imajiner dan A-nya adalah bilangan real, maka didapat hasil konversinya menjadi 60 sudut negatif 37 derajat. Untuk detail perhitungannya sudah kakak jelaskan di video
ke-28 kalau nggak salah, atau 27. Lupa ya, cek aja di playlistnya. Pokoknya sudah kakak ajarkan, jadi sekarang kakak langsung tuliskan hasilnya saja. Oke, kita sudah dapatkan nilai VAB atau VOC atau VTH sebesar 60 sudut negatif 37 derajat, itu dalam bentuk polar, dan 48 minus J36 dalam bentuk rektangular atau kartesian. Oke, jelas ya? Jelas. Kalau gitu, kita lanjut lagi. Setelah kita mendapatkan VAB, yang keduanya adalah kita mencari RTH. R Theveninnya itu berapa? Ya, untuk mencari R Thevenin, maka kita harus mengaktifkan atau menonaktifkan semua sumber yang ada pada rangkaian. Kita tulis lagi di bawah ya, di sini kita cek dulu. Nah, ini kan di atas memiliki 3 sumber. Sumber tegangan, sumber arus, dan sumber arus 2. Kita gantikan dengan rangkaian penggantinya. Kita menonaktifkan semua sumber yang ada dalam rangkaian listrik ini. Sumber tegangan menjadi short circuit, rangkaian penggantinya, dan sumber arus menjadi open circuit, rangkaian penggantinya. Untuk penjelasannya sudah dijelaskan di video-video kakak sebelumnya. Bisa dicek aja, ada di video ke-19 atau 20 atau 21. Oke. Yaudah, kalau gitu langsung kakak gambarkan rangkaian pengganti untuk mencari RTH. Ya, ini ya rangkaian penggantinya. Sumber arus menjadi open circuit di sini. Terus di sini ada resistor, jika teman-teman ingat. Di sini ada resistor lagi. Di sini ada kapasitor. Lalu di sebelah kanan ada sumber arus kedua yang menjadi open circuit, dan di atas itu ada sumber tegangan yang menjadi short circuit. Ya, ini dengan nilai 8 ohm. 8 ohm negatif J6. Oke, di atas ya kita cocokkan. Nah, ini open, open, ini short. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman ingat, di sini 8 ohmnya kita cabut secara sementara, maka kita gantikan dengan titik A dan titik B. Ya, itu yang harus teman-teman ingat. Ya, ini menjadi titik A dan titik B. Nah, terus setelah itu teman-teman lihat di sini bahwa hubungan antara area sini dan area yang ada di resistor 8 ohm itu adalah paralel. Karena paralel, maka kita dapat hitung, ini anggap saja sebagai R yang bernilai 0 ohm. Karena R-nya 0 ohm, maka arus dengan leluasa mengalir. Begitu ya. Kita langsung hitung R pengganti dari kedua resistor ini, yakni R1 dikalikan R2 dibagi R1 ditambah R2. Sama dengan R1-nya kita anggap sebagai 8 ohm kali 0 per 8 ditambah 0. Yang atas 0 ya. Sehingga hasilnya adalah 0 per 8. Maka R pengganti dari kedua rangkaian ini menjadi 0 ohm. Gitu ya. Karena ini 0 ohm, maka anggap saja rangkaiannya menjadi lurus. Kayak gini. Ya,
Dari sini kita dapatkan resistor tunggal atau reaktansi kapasitif tunggal dengan nilai negatif J6. Sehingga nilai ZTH itu sama dengan negatif J6 ohm. Itu ya, ini impedansi atau reaktansi kapasitifnya. Oke, kita telah mendapatkan VTH atau VOC atau VAB, dan kita telah mendapatkan ZTH bernilai negatif J6 ohm. Maka kita dapat mencari nilai V pada rangkaian di atas. V pada rangkaian ini itu berapa dengan menggambarkan rangkaian pengganti Theveninnya. Kita tulis lagi di sini ya. Rangkaian pengganti Thevenin. Dengan pola seperti berikut. Memiliki satu sumber tegangan Thevenin, terus satu resistor atau Z Thevenin, dan resistor yang telah kita cabut barusan. Polanya seri. Kalau misalnya Norton, polanya paralel untuk rangkaian penggantinya. Langsung saja kita masukkan nilainya. Tadi kita hitung VTH atau VOC atau VAB sebesar 60 sudut negatif 37 derajat. 60 sudut negatif 37 derajat. Terus ZTH-nya negatif J6, dan R yang tadi mula-mula kita cabut itu bernilai 8 ohm ya. Tulis di sini 8 ohm. Dan V yang ditanyakan itu berada pada resistor yang dicabut pertama sebesar 8 ohm nih. V yang ditanyakan ada di sini. Sehingga dapat kita tulis V yang ditanyakan juga berada di sini. Maka kita dapat menentukan nilai V dengan pembagi tegangan. Rumusnya masih ingat kan? V itu sama dengan R dirinya dibagi R dirinya ditambah R tetangganya dikalikan dengan Vs sumber tegangannya. Oke, V yang di sini. Maka dapat kita tulis 8/8 ditambah negatif J6 dikalikan V sumbernya 60 sudut negatif 37 derajat. Nah, ini operasi kali dan bagi. Maka kita harus ubah ke dalam bentuk polar. 8 dan 8 minus J6 kita ubah ke dalam bentuk polar menjadi 8 sudut 0 derajat karena dia nggak ada sudutnya ya, dibagi, kita harus konversi ini dengan rumus R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 36. 64 tambah 36, 100 ya, akar 100 sama dengan 10. Dengan sudutnya dapat kita cari dengan rumus tan inverse dari B per A. Langsung saja kita kotret ya teman-teman, kotret sendiri. Kakak langsung tuliskan hasilnya, yakni negatif 37 derajat. Dikalikan 60 sudut negatif 37 derajat. Sehingga nilai V-nya sama dengan 60 kali 8 sama dengan 480. 0 ditambah negatif 37 yakni negatif 37 derajat dibagi 10 sudut negatif 37 derajat. 480 bagi 10, 48. Negatif 37 minus negatif 37. Jadi plus ya, negatif 37 plus 37. Hasilnya berarti 48 sudut 0 derajat. Kayak gitu. Maka V akhir sama dengan
magnitudenya yakni 48 sin 8T volt. Ini adalah nilai V yang berada pada resistor 8 ohm. Nih, V yang ada di sini. Itu ya. Oke, kita telah berhasil menemukan V-nya menggunakan teorema de Venin. Untuk video kali ini sekian. Jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, kakak mau infoin di sini, kakak punya website baru yang dalamnya adalah project-project elektronika. Siapa tahu bisa jadi bahan eksperimen teman-teman. Bisa dicek, linknya ada di deskripsi. Oke, dari kakak sekian. Wassalamualaikum.